meresahkan juga. Dia buat dari orang Filipina merasa kesulitan. Oke, berarti Suyo fix. Harusnya. Kalau mereka Suyo, menurutku Hoshi, mereka bisa mainin jalur yang berbeda. Atau Chushin? Matilda masih ada. Chushin first pick. Chushin juga oke. Chushin melepaskan Suyonya nanti diadu sama Hayabusa dan Badang. Oke. Wow. So far berarti antara pilihannya lumayan berat antara Suyo dan Chushin. Iya. Chushin. Karena kalau Granger mungkin bisa trade dengan Moskov ya, yang masih available juga sampai saat ini. Ternyata tidak. Granger dulu. Oh, mungkin karena terlalu berbahaya kalau di tangan Kelra ya. Karena nggak ada yang, ini sejauh ini masih aman juga ya, nggak ada Joy. Bisa tabrak-tabrak. Masih belum kali, masih belum. Atau ya dia udah tahu nih dengan cara melawan Moskov. Tapi kalau Suyo memang agak ngeri sih. Ya barengan lagi kan. Iya. Ini kayak udah hero tier S yang Ya. lagi masuk sekarang. Lagi ongoing meta banget lah. Boleh nggak Idok naik ke atas gitu prioritas picknya? Boleh. Agak awal gitu. Iya, gawal boleh sih. Karena gue ragu kalau nanti akan ada hero Idok yang tersisa ketika udah masuk di fase benefit. Ya. Secure Jawhead gitu. Jangan. Udah. Kayak berusaha dulu. Oh, Pove juga bagus. Atau mereka butuh jauh sebenarnya. Iya. Aku merasa kayak Badang juga bakal yang bagus gitu. Cuma mereka ambil first man-nya dulu, bukan ambil second man-nya dulu ternyata. Iya, ya, dia cari badan yang pasti dulu di depan. Iya. Memang pasti diangkat juga, tapi seenggaknya Glorious Pathway masih nolong. Seenggaknya high loss gitu loh yang diangkat ya. Itu dia. Karena repot gitu loh kalau hero patung diangkat tapi bukan high loss. Ya. Tingkat 3 nih, Onyx PH. Kesempatan mereka masih ada Edit juga. Kalau mereka masih mau butuh badannya ya. Atau Tapi- Moskov ambil dulu. Sebelum di ban ya. Sebelum di ban Harusnya. ambil sekarang Moskovnya. Karena Moskov udah paling aman lah buat ngejawab lane jauh. Semuanya bahkan. Karena ya mau gimana pun dua hero awal Onyx Filipina udah kuat untuk team fight. Jadi ya mereka tinggal pertimbangin untuk main 4-1 aja formasinya. Oke. Tapi pilihan ya, itu best option. Ya, dan ini kemungkinan Arke Hoshi. Kalau mereka mau mainin Helosnya, ban Cici-nya. Boleh. Cici Kirk ada. Atau diambil Cici. Ambil aja Cici juga. Helos bisa masuk jadi rock. Nah, paling Tapi capek sama ingat- Mobius ya. Iya, tapi ingat Red-nya lagi di Onyx Filipina bahaya nih. Mereka langsung bisa ambil Cici juga kan. Dia pick duluan. Dipik duluan Iya. takutnya nih. Atau Glue gimana Glue? Dulu, ban dulu lagi. Aku nggak ngerasa dulunya terlihat mengancam ya dengan draft seperti ini. Mobius? Kalau Povis mungkin lebih mengancam sih Ya, dibandingkan dengan Glue ya, karena kalau Povis bisa instan gitu loh, dia bisa Dark Wave Flicker atau kalaupun dia nggak pakai Flicker dia pakai Vengeance, baik time mungkin untuk Suyonya atau buat Moskovnya Berarti pilihannya di XP lane yang mungkin bisa ditarget ya. ya. Atau kalau misalkan kita bahas soal Romer, Gatot Kaca, ini sekalian sih, Romer dan XP lane. Lumayan oke untuk ke-deny juga. Atau ditahan aja langsung. Pressure early tetap ya. Ya, karena bisa dicoba. yang ditakutkan kalau Onyx Filipina pegang early game-nya bakal repot. Ya. Karena udah 2 game nih, RRQ pegang early game-nya, mereka nggak mau lepasin early game-nya. Ya, ini sama-sama kuat sih buat early-nya. Cuma ya tinggal ya draft ini yang bakal bermain. Oh yes, oke. Wow. Hero-hero Rins ternyata yang menjadi target. Dihabisin ya. Jangan lupakan ada Aurorins. Aurori. Bentar, kalau mereka ban Eve, kayak tujuan mereka pengen menangin Chushin-nya doang berarti tuh. Ya. Harusnya. Dua-duanya di Sensil juga kan bisa outrange Chus ya. Iya, jadi kayak pengen menangin jarak aja. Yap. Biar Chushin-nya nge-clear lebih cepat mungkin. Dan meminimalisir combo bersama dengan high loss ya. Kayak slow effect, aerial effect juga. Tapi oke sih, masih ada Parsha kalau memang mau main range. Iya, masih ada Varsha, masih ada Aurora. Menang pokok dia kan. Kalau mau Healthstone adu, Blast. adu batu di awal, oke, Valen oke sih. Wah, banyak opsinya. Novaria juga menurut aku masih opsi bagus. Iya, harus Granger oke juga, Cici Ben nice. Itu menurutku emang harus dari awal sih, karena Iya. mau gimana pun Hylos bakal kerepotan ketemu Cici. Tapi masalahnya ada jauh. Coba Top of Popeus, Edith. Jauh dulu sih buat Onyx PH ya. Aku ngerasa Edith, Edit dulu. ya Edith kayak Kirk. Ini kalau misalkan udah sama Suyo gini, dia nggak takut objektif. Jadi kayak apa yang dilakukan RRQ di Lord game pertama itu bisa terulang kembali di game yang ketiga, tapi di Onyx Filipina. Oke. Dan mungkin bisa coba dulu. Kalau Edith nanti RRQ bisa ambil Valen juga. Tapi Hilda Wow. ternyata pilihannya. Map pressure ya. Aha. Dan kebetulan yang lawannya Assassin juga. Ya. Dan dua yang kalau sudah mengenai RRQ. Valen, Valen so far paling aman ya kayaknya. ya bisa kasih efek Terrify juga ke arah Hilda. Dan seenggaknya yang paling memungkinkan untuk bikin glowing one di first item juga kan untuk mid laner sekarang. Atau Vexana. Vexana.
biar ngeganggu si lantern flare-nya ini. Ya, sebenarnya Angkatan Lord. Vexana is oke, tapi untuk level 2-nya loh. Iya. Buat Hayabusanya nanti gak ada yang bantu ya. Oke. Agak repot ya karena Lebih ke Sutsujin harus mandiri aja deh pokoknya. Valentina dan Tigreal. Tigreal Valen udah paling bagus. Tigreal. Spam Tigreal pokoknya. Bang, tolong bang ya Tigreal. Gak apa-apa Tigreal, gak apa-apa. Tigreal. Oke, dan last pick dari Onyx Philippines harusnya hero buat Brusco ya. Harusnya sih. Harusnya ya, karena kita asumsikan untuk Hildanya akan di tangan Kurt. Ya, kalau mereka butuh button kayak Gatot Kaca. Tapi kalau misalkan mau yang pick up lagi, cowok juga masih oke sih gue. Cowok juga ada ya. Pressure awalnya loh, emang nggak bisa di follow sama Chusin di awal. Tapi dia sendiri aja udah nabrak Hayabusa udah cukup. Iya benar. Pokoknya Gatot Chow bisa jadi opsi yang Bisa banyak. bagus. Ya dua-duanya bagus kok. Tinggal main off atau main cover. Oke. Ya bisa kalau Gatot Kaca kan lebih area, bisa counter initiate juga nantinya. Iya. Lebih tepatnya mungkin kayak kalau ada misinisiasi ya itu kayak bakal di-punish banget. Oke, dan last pick dari Philippines tetap menuju ke arah Chow, single target lock yang akan mengunci siapapun itu. Dan kita akan melihat game yang ketiga di Grand Final bersama dengan Ranger Mas dan juga Pak Pulung. Let's take it away. Thank you so much panelis kita. Wow, spam Tigreal. Menurut Pak Pulung gimana? Winrate lagi bagus. Karena memang Tigreal dia benar-benar mengerikan banget. Iya, hero-hero momentum yang dimiliki oleh Idok itulah yang menjadi satu nilai plus kan yang dimiliki oleh Idok. Tapi balik lagi, jangan lupakan Kelra, the power of Moskow. Betul. Ya, Moskopanya ini mengerikan banget. Jadi menurut Pak Pulung, gimana draft kali ini? Sejauh ini mereka juga mungkin harus bisa menuntaskan bagaimana landing jauhnya. Apa yang harus ditanggapi oleh para pasukan dari tim Filipina atas kegagalan mereka di game yang kedua? Di game yang kedua, ya berarti satu momentum yang dimiliki oleh Idok ini harus mereka waspadain kan. Mereka harus menutup bagaimana jalannya Idok. Tapi di satu sisi, gue berharap Idok jalannya mulus-mulus aja. Oke, tapi itu semua kita bakal menyaksikan. Mampukah game kali ini didapatkan oleh RRQ Oshi kembali atau bahkan sang Raja Langit Filipin akan mendominasi? So, tenis Indor Senayan pada tepuk tangannya! Let's go to the land of down! Yep, itu dia awal. Pattern farming walaupun belum ada pergerakan seperti game yang kemarin kan ada Johen yang emang diamankan, ada pattern farming yang bisa dipercepat, tapi sekarang Idok harusnya bisa bergerak cukup lebih nikmat kayaknya di awal. Tapi jangan lupa, Chow ini early-nya tuh punya damage. Ya, Early-nya punya damage, dia bisa bakal mengganggu. Dan ketika Kang di depan sana itu terkena damage, tapi Sutsujin mencoba membantu para pasukan dari tim Artyoshi supaya Idok tidak bonyok sendirian dan bahkan King Kong. Wow, out of nowhere King Kong dibuat bonyok juga. Ngomongin ke arah Riz, yang dari tadi di arah mid lane akan coba mengganggu pergerakan ke arah Hilda. Hildanya belum ada pergerakan, bahkan lihat Toy melakukan counter attack Bisco. Flicker for defensif, mau tidak mau dikeluarkan agar tidak ada first blood di tangan Artyoshi. Tapi Pak Pulung, tandanya pressure di arah pit turtle yang pertama ini mungkin nggak akan sekeras itu. ya cuman masalahnya kita tahu ya, Suyo dengan satu hal yang cukup baik yang emang bisa digunakan oleh masing-masing dari pilotnya di area turtle yang pertama. Mereka udah 60-70% itu udah punya ya mereka gitu loh. Ya. Dan ini yang emang benar-benar harus diwaspadain oleh mungkin emang harus benar-benar bisa memanfaatkan apapun yang dia miliki. Level 4 juga dia punya, in and out juga harus bagus banget. Wah, Morifa yang sangat tepat dari super pressure Basana membuat dirinya selamat, tapi Brusco gak ada balikan kembali. Udah ke belakang, Sutsujin gak mau sembarangan untuk membuka zero kill-nya. Karena kalau Sutsujin sembarangan kebuka, Kang ini pasti akan terima damage sangat banyak. Dan Kang belum bisa disumbangin. Kalau turtle pertama di tangan dari Sutsujin, Onyx Philippines benar-benar harus mengencangkan tali ikat pinggangnya. Ini masalah sekarang, Kirknya memaksakan untuk Tapi maju ke depan loh. tidak kenal getar, dia terima sadar, Retribution from King Kong! What a steal turtle from King Kong! No way! Out of nowhere, King Kong gak peduli apapun terjadi, mereka bakal memaksakan satu momen kill kembali atas seorang Kairan. Prince, the way of dragon following up, ternyata semua lihat targetingnya. Semua langsung berubah ke arah Ninja. Semua langsung fokus ke arah Riz. Hingga triple kill didapatkan oleh King Kong. Yang tadinya King Kong dalam under kondisi. Ini benar-benar satu full moment dimenangkan oleh Troy. Pada kelipin bahkan Troy. Akan menjadi korban selanjutnya. 4 point kill. No doubt, no cap. Tidak ada gap sama sekali. Tidak ada 1 point kill yang
bisa didapatkan oleh tim Araki Hoshi. Segala jenis keuntungan udah berhasil didapat oleh King Kong Turtle. Diambil 4 poin kill di awal milik dia semuanya. Ini yang menjadi satu boostingan yang begitu baik. Sujin mau nggak mau semuanya berfokus dulu ke arah Sujin di awal ini. Mau nggak mau boost dulu Sujinnya, perkencang dulu Sujinnya. Sementara Ranger di bawah juga nggak lepas Ji, nggak lepas dari apapun marah bahaya yang dilakukan. Snowballnya heal. Ini tadi lancar banget untuk emang masuk memberikan gangguan. Ya, karena bisa dibilang King Kong masuk aja, dia nggak peduli. Dia benar-benar akan percaya dengan adanya Croc dan juga Brusco. Sekalipun Brusco tumbang, tapi lihat dengan 4 poin kill yang didapatkan oleh King Kong seorang diri. Wah, itu total worth it. Dia langsung megang 3.000 gold loh. Yap, King Kong sendiri 3.000 gold. sendirian. Enak banget. Karena sekarang leveling yang dimiliki oleh Sujin ini berimbang dengan Kek dan kan makin sulit lagi. Sementara Kek ya udah terlalu unggul. Kek dia bisa ngacak-ngacak beberapa source skill terlihat. Lihat beberapa source skill ya. Kalau mereka paksa team fight, ini nggak bakal worth it banget. Pertama, King Kong early game out. West Dragon, ketika seorang Ido akankah implosinya dikeluarkan, tapi tidak terlalu bermasalah karena Ido akan tetap tumbang. Spear of Distraction hampir saja mendapat gambar pasukan dari tim Araki Hoshi. Tapi lihat, Sojin gagal dapat 1 point kill. King Kong bakal coba untuk mengejar dia, nggak boleh apapun terjadi, dan para pasukan dari tim Onyx Philippines berhasil mendapatkan Sojin tanpa kehilangan Copper Prince. Flawless team fight from Onyx Philippines, tidak menimbulkan korban jiwa satupun. Barusan mungkin adalah counter attack yang disusun oleh Araki Hoshi, tapi terlihat dengan sangat jelas tidak ada damage di sana. Benar-benar tidak ada damage. Belum ada satupun player dari Onyx Philippines yang berhasil diamankan, sementara tiap monster jungle yang ada di Araki Hoshi satu persatu habis. Ini adalah efek domino yang bahaya banget. Dikulitin dari purple buff yang dimiliki dari seorang Sujin. Ini berat banget untuk seorang Sujin. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx Philippines, mereka tidak akan mengendorkan permainan dari jungle Suyo mereka. Mereka tidak mau menyia-nyiakan power karena kondisi kali ini mereka sadar hidup juga gak punya flicker. Jadi kalau sekalipun dia masuk pakai single hammer udah gak ada jalan untuk pulang. Ini beda udah 2 level loh. Assassin gak megang di early game. Ini udah mimpi buruk loh. Ini udah mimpi buruk untuk user-user Assassin di luar sana. Sementara sekarang early game-nya totally dipegang oleh Onyx Philippines. Segala jenis serangan yang dilakukan oleh pemain Onyx Philippines akan dengan keunggulan kayak begini bisa dipastikan akan sangat-sangat lancar. Yes. Sementara defensif habis-habisan. Inilah yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain Araki Hoshi. Yes. Counter attack yang benar-benar bisa maksimal. Cuman seperti apa gitu loh. Tapi kalau ngomongin ke arah Sujin yang sebagai late game insurance ya, dia agak cukup worry dengan Moskov sih. Head to head di arah late game nanti. Terus juga untuk ngomongin one by one situation, Moskov versus Hayabusa. Ini tergantung mekanik sih. Karena jujur, yang satu punya Wind of Nature, bahkan yang satu bisa bikin Winter Cloud. Ya. Gak masalah, tergantung kebutuhannya. Karena terkadang player itu punya out of the box yang tidak sesuai textbook lah kalau gue bilangnya. Nah ini Idoknya benar-benar mencoba mencari celah nih. Idok mencari celah, Idok ingin bantu untuk bisa mendapatkan poin kill. Tapi tidak sejauh ini ada satu outer turret di mana mirroring ini berhasil dilakukan. Oke, tapi lihat di sana Sojin benar-benar struggle banget, benar-benar dikulitin dan bahkan Ido bahkan coba dipaksa Spear of Distraction berhasil mendapatkan 1 point kill. Perpasukan dari tim Onyx Philippines bahkan coba dipaksa balik oleh Rizia, keluar dari Spectre ke arah belakang. Kelra mencoba untuk menyelamatkan Super Prince, tapi nampaknya tidak bisa. Super Prince satu-satunya korban yang bisa didapatkan. Damage yang terlalu besar dikeluarkan oleh tim Araki Hoshi. Super Prince membuat Kang bebas untuk memberikan Sojin. Lihat, free hit ke arah belakang. King Kong is coming! King Kong too strong! Membuat para pasukan dari tim Onyx Philippines berhasil mencoba untuk menumbangkan Tyrant. Tertancapkan di depan sana dan satu hit terakhir tidak bisa dapatkan. And Tyrant still survive in the bottom lane. Oke. Begitu banyak waktu untuk mereka bisa mendapatkan Super Prince. Dia cuma Super Prince. Tapi coba lihat apa yang mereka korbankan waktu, apa yang mereka korbankan player lagi. Soft skill-nya habis, player satu persatu malah hilang. Untung King Kong telat. Kalau King Kong nggak telat, itu udah 2 tumbang. Gua pastikan 2 tumbang. Dan kita lihat kali ini 40. Masih loh. Masih mereka tidak mau lepaskan kendor ke arah Turtle. Perfect Turtle ingin didapatkan oleh Onyx Philippines nampaknya. Oke. Sementara sekarang di area Turtle yang memang benar-benar masih dipegang, masih dipegang oleh pemain dari Araki Hoshi. Cuma masalahnya, Brusco, dan Brusco, Brusco-nya mata di Brusco dan itu dia Sojin. Terkena shadow kill, berhasil mendapatkan 1 pada Tribution. Tak perfect Turtle, Brusco tertikam kali ini menjadi 2 poin kill sangat mahal. Tidak
ada follow up damage dari King Kong. Tapi lihat di arah top lane, seperti biasa, Kelra mencoba untuk membarter semua kerugian yang diberikan dengan Philippines dengan turret. Tapi ini nampaknya King Kong dengan retributionnya semaksimal mungkin menjaga turret dia yang ada di tengah. Dapetin point kill, dapetin turtle, dapetin purple buff. Ini mungkin bisa menjadi titik balik Arceus. Oke, kita mungkin cukup berbahagia melihat ada Arceus yang berhasil mengamankan arah turtle. Tapi ingat, inner turret tidak akan muncul lagi, inner turret tidak akan tumbuh lagi. Inner turret udah berhasil pula diambil oleh Kelra. Ini menjadi sebuah kerugian lagi, ada defensif yang terbuka lagi, ada satu fokus, satu konsentrasi yang pecah lagi. Woi, Dok mau dimakan. Jangan sampai hidup dimakan ya lu. Ya, kalau hidup dimakan lagi kayak tadi. Karena posisi Kraft udah standby di belakang. Jadi ketika ada following up damage, Kraft bebas banget untuk memukul siapapun yang ada di belakang. Oke, tapi balik lagi, apakah ada sepersekian detik yang dibutuhkan oleh Idok untuk bisa membalikan keadaan, untuk bisa melakukan momentumnya, tapi Itu dia, Spear of Distraction yang menyangkut. Kelra udah mulai datang, mundur ke arah belakang, tertancap dan Kelra selamat. Implosion for nothing. Tapi nampaknya Chloe berhasil menukar dengan sosok dan seorang Kirk. Sky Pisser yang menyala. Oke, emang Implosion for nothing. Gak mendapatkan Kelra, tapi following up dari Toy berhasil memukul seorang Kirk. Menampar Kirk dengan 3 kali tumbang. itu kan barusan kayak gak ada salah, dia malah dia yang kena gitu loh. Karena di mana tadi fokusnya menuju ke arah Kelra, tapi Kelra berhasil lolos dan sekarang ada kesempatan lagi untuk Toy bisa mengimbangkan, bisa mirroring lagi outer turret. Tapi sebuah setup tadi lagi yang dilakukan dengan momentum yang begitu baik tadi, mendapatkan karena satu ini celah-celah kecil seperti ini yang bisa dimanfaatkan oleh Arceus. Ya, dan lihat celah-celah kecil sedikit demi sedikit dan Kingdom masih berdiri gagah di depan sana untuk mendukung RRQ yang mungkin dalam kondisi sedang tidak baik-baik aja untuk di game kali ini. Oke, sementara dari Idok, mau gak mau Idok, entah apalagi emang harus dilakukan dengan mempercepat dari perolehan item-itemnya. Tapi dengan apapun yang dia miliki sekarang, dengan apapun nantinya, entah dia yang emang diserang habis-habisan, dia yang akan menjadi sebuah incaran pula. Ini momentum dia lah yang emang benar-benar diharapkan. Karena di landing yang jauh, Kelra sekarang udah bisa ngegocek, nikmat banget loh. Tapi beda loh ya, kali ini Kelra pakai Purify loh, itu Iya. dari tadi gue pertanyakan. Jadi nangkep Kelra tuh akan cukup sulit. Meanwhile dari Cross, kerjaannya akan ke distract, akan menuju ke arah belakang. Dan Super Prince lihat body block tadi terus bos sangat baik. Body block bener-bener gak boleh ada satupun damage masuk ke arah Super Prince. Oke, berapa damage tapi lihat Rich yang akan memasang seorang King Kong. Mundur ke arah belakang, target utama mereka menuju ke arah turret. Tapi 1-2 harta dari Sonata gagal mendapatkan poin kill atas Super Prince. Meanwhile di arah top lane, Kelra lihat Udah, benar-benar pulang aja lah. menguntit handal dia berhasil Oke, untuk aku mama mengontrol aja. seluruh turret yang dimiliki dari tim Araki Hoshi. Yap, 2 Purify yang dimiliki pula oleh pemain dari Onyx Philippines belum ke-trigger sejauh ini. Harusnya ada satu trigger nanti sebelum mungkin ada satu momen kelanjutan yang bisa diamankan. Lord mungkin menjadi incaran, disinilah area mereka untuk bisa memanggil dari pemain Onyx Philippines. Wow, dari sosok seorang King Kong dia respect banget. Dia butuh sayap Queen Swing-nya ya, untuk bisa nahan damage di depan sana. Memang gak banyak, gak lama, tapi setidaknya dia punya defense untuk bisa melawan seorang Rinsia. Ketika headwind ini terjadi, Kelra masih terlalu jauh di arah top lane. Muncul vision, dia bakal coba untuk melakukan steal terhadap Lord. Fokus ke arah King Kong. Ternyata Kraft melakukan distraction, Sosojin masih free hit. Dan bakal lihat retribution dari Sosojin bahkan hampir saja mendapatkan 1 more point kill. Meanwhile dari Kraft tidak akan melepaskan seorang Toy. Sky Piston terlalu tinggi staker, membuat sosok seorang Toy merasa mendapatkan Kraft. Dan lihat Sky Piston tidak ada pada Kelra. Versus everybody berhasil mendapatkan ribet ini, goblok. What the god mechanic, the gold standard Kelra. Oke, dan Rins barusan mencoba untuk bisa membalaskan apapun damage yang bisa dihantarkan, tapi malah ada miss damage tadi yang tidak masuk dalam tubuh mereka dan Kelra sekarang win of letter jadi. Sampai Kelra dapat lagi, dengan Kelra. dia fokus berjalan best turret. Target utamanya menuju ke arah satu seorang Tyrant. 2 after yang dapat 1 point kill. And godlike from King Kong. Kelra, waktu yang dia ambil dari tadi, space yang dia ambil dari tadi, dan ini adalah epic demi, dan ini adalah final dari apa yang udah dia lakukan. Damage-nya tidak terhenti sama sekali. Alright, tanpa Spear of Reaction kembali menyala. Kelra in human reaction. King Kong berhasil mendapatkan momentum, tapi Kelra, the gold standard from Philippines, the king from Philippines, berhasil
berhasil hancurin seluruh PS dari tim dimiliki oleh tim Aral Kyoshi. Super Prince bakal coba melakukan flare minion, fokus ke arah PS. Gak peduli apa pun terjadi, tapi Super Minion bergerak di 3 lane berbeda harus mereka lepaskan. Apakah mereka memaksa? Really? Mereka akan mencoba untuk memasukkan tim fight terlebih dahulu. Fokus ke arah Darren, gak peduli apa pun terjadi. Dan Kara, oke, the Gold Standard, the Sky King from Philippines, attack, the Gold Standard, Kara, the King from Philippines, God ladder. Wow, keuntungan di awal, game cepat. Efek